Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir wal awwal wal akhir wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan, akhawat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita ulang-ulangi, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniai kita nikmat iman dan nikmat Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa dengan maksimal melaksanakan rutinitas keseharian kita sebagai thalibul ilmi, menuntut ilmu, dan yang paling utama adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Termasuk ikhwan akhwat sekalian, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dan dimudahkan diri kita untuk senantiasa menjaga dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan akhwat, kemarin terakhir kita membaca hadisnya, hadis yang keberapa? Hadis yang ke-6. Sekarang hadis yang ke-7. Siapa yang bisa baca hadis yang ke-7? Siapa? Angkat tangan. Hadis yang ke-7. Ya, tanpa melihat bukunya. Yang dihafal. Siapa? Ya. Enggak ada? Ya, follow. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tema kita adalah balasan umrah dan haji yang mabrur. Ya, balasan bagi orang yang menunaikan ibadah umrah dan yang menunaikan ibadah haji yang mabrur. Ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bisa antum temukan ikhwan di dalam hadis kitab hadis Imam Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Karena di sana sudah disebutkan al-muttafaq alaihi, yang artinya apa? Yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari bisa antum lihat di Kitabul Hajj. Di Kitabul Hajj, bab tentang kewajiban umrah dan keutamaannya. Kitabul Hajj, bab keutamaan kewajiban umrah dan keutamaannya. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim juga bisa antum temukan di dalam Kitabul Hajj. Ya, kitab yang sama, yaitu bab keutamaan haji, umrah dan hari Arafah. Nah, jadi hadis yang kita bacakan tadi saya ulangi, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umrata ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Yang artinya adalah
apa? Dari ibadah umroh kepada ibadah umroh berikutnya, itu menghapuskan dan menggugurkan dosa yang dilakukan. Jadi kalau antum menunaikan ibadah umroh tahun kemarin, kemudian menunaikan umroh di tahun ini, maka selisih waktu dari tahun kemarin ke tahun ini itu menghapuskan apa? Dosa-dosa kita yang selama itu yang kita lakukan. Namun dosa yang dimaksud di sini adalah dosa kecil. Setiap ibadah rutinitas yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan ikhwani sekalian, yang diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya selain mendapatkan pahala dari Allah, selain daripada dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga digugurkan dosanya melalui ibadah itu. Antum melakukan ibadah haji sama, ada dosa yang gugur. Ibadah umroh juga seperti itu. Salat kita juga seperti itu. Puasa Ramadan juga kita seperti itu. Puasa Senin Kamis juga seperti itu. Wudhu juga kita seperti itu. Jalannya dari rumah ke masjid juga menggugurkan dosa. Jadi setiap amal soleh yang kita lakukan setiap hari, siang dan malam, itu selain daripada mendapatkan pahala dari Allah, kita juga memperoleh pengguguran dari dosa-dosa kita dan dosa kita, yaitu berupa dosa kecil. Siapa yang tahu jawabannya? Dosa besar digugurkan dengan apa? Apa? Dengan bertobatun nasuha. Yang mana taubatun nasuha? Taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh seperti apa syaratnya? Ada minimal 3 syarat. Orang yang diterima taubatnya, dikatakan orang tersebut bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah kalau minimal 3 syarat ini dilakukan. Ya. Kalau salah satu dari 3 ini dia tidak melakukannya, maka tidak bisa dikatakan taubat yang dimaksud tersebut bersungguh-sungguh. Dan kalau tidak dilakukan hal tersebut, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Dan kalau belum diterima taubatnya, maka dosa besar yang kita maksud tersebut itu belum gugur dari dirinya. Siapa yang tahu bisa menyebutkan 3-tiganya? Ada? Ada 3 saja. Ada enggak? Maafi? Fadhal. Anta? Anta? Yang ketawa dia yang jawab. Langsung tidak ada yang ketawa. Siapa yang bisa jawab? 3 saja. Saya tidak minta 4, 3. Ada enggak? Tafadhol. Apa? Menyesali perbuatannya, 1. Yang kedua, tidak mengulangi lagi maksiat tersebut, dosa itu. 3, bertobat sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal tidak bertobat nih orang. Ya, bertobat sebelum meninggal katanya. Ya, yang ketiga adalah apa? Melakukan perbaikan diri, meningkatkan ibadah yang Allah wajibkan kepadanya. Artinya dia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Maka dia lakukan sholat, dia lakukan puasa, dia lakukan haji kalau dia mampu, dan seterusnya. Kalau ada yang melakukan dan mengatakan saya bertobat kepada Allah, lalu ia sama sekali tidak menyadari kesalahannya, bahkan berbangga-bangga dengan dosa yang ia lakukan, maka tidak diterima taubatnya. Kalau ada yang menyesali perbuatannya tapi tidak meninggalkan dosa tersebut, maka belum diterima taubatnya. Kalau ada yang sudah menyesali dan meninggalkan dosa yang ia lakukan selama ini, namun dia tidak pernah sholat juga setelah itu, tidak mau juga melakukan ibadah puasa, maka tidak diterima pula taubatnya. Karena seorang muslim harus melakukan rukun Islamnya.
Setelah dia bersyahadat, dia harus sholat, harus puasa, harus mengeluarkan zakat, dan harus menunaikan ibadah haji kalau ia mampu. Ya. Baik. Jadi hadis ini adalah terkait tentang apa? Keutamaan melaksanakan haji dan umrah. Salah satu keutamaan yang disebutkan dalam hadis tersebut apa? Digugurkan dosa-dosanya. Dan di dalam hadis itu tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW bahwa umrah yang dimaksud adalah di bulan suci Ramadan. Rasulullah juga tidak menyebutkan bahwa umrah yang dimaksud adalah umrah yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Rasulullah tidak menyebutkan bulan tertentu. Maka bulan apa saja kita lakukan, di tahun kapan saja kita laksanakan, maka itu menggugurkan dosa sampai masuk kepada umrah berikutnya yang ia lakukan. Paham ya? Wal hajjul mabrur, apa makna hajjul mabrur? Yaitu haji yang diterima. Ya. Laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tidak ada balasan yang akan dia terima kecuali ia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau seseorang itu dimasukkan ke dalam surga, otomatis dosa-dosanya apa? Gugur. Ya. Atau salah satu indikasi atau penyebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surga karena amal kebaikannya lebih banyak daripada dosa yang ia lakukan. Maka sering saya sebutkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap keburukan, setiap dosa yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Mudah-mudahan kebaikan itu mampu menghapus dosa yang kita lakukan sebelumnya. Karena kebaikan yang dilakukan ikhwani sekalian itu mampu menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kita. Di antara keutamaan yang lain daripada orang yang melakukan ibadah haji tersebut adalah bahwa haji yang ia lakukan disebut sebagai jihad, khususnya bagi seorang perempuan yang tidak diharuskan baginya untuk melakukan jihad di jalan Allah fi sabilillah. Jihad yang dimaksud di sini, yang saya maksud adalah berperang melawan musuh Allah. Ya, seorang perempuan tidak diharuskan kepadanya untuk keluar berjihad melawan orang-orang kafir. Maka pernah suatu saat Rasulullah ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Karena perempuan tidak diharuskan untuk keluar berjihad seperti seorang laki-laki, yang dimana Aisyah radhiyallahu anha mengetahui betul, beliau mengetahui betul keutamaan daripada berjihad. Sekiranya perempuan dibolehkan untuk berjihad, maka istri-istri sahabat Rasulullah mereka akan keluar semua berjihad, demi tingginya dan besarnya keutamaan berjihad. Tapi berjihad melawan musuh Allah yang memerangi kita, bukan dalam kondisi apa? Tenang, nyaman, damai. Tidak ada yang menyerang kita. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ada enggak jihad untuk perempuan? Apa maksudnya di sini ya? Kenapa Aisyah radhiyallahu anha bertanya? Karena perempuan tidak diharuskan untuk berjihad. Sehingga Aisyah bertanya, ada enggak jihad untuk perempuan? Qala na'am, ada. Yaitu apa? Alaihinna jihadun la qitalu fihi. Ada jihad bagi seorang perempuan, bagi mereka perempuan-perempuan yang di dalamnya tidak ada pembunuhan. Kan kalau berperang melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, itu kan ada pembunuhan di dalam. Ada atau tidak ada? Pasti ada pembunuhan di dalam. Makanya kata Rasulullah, ada jihad bagi perempuan yang di dalamnya tidak ada pembunuhan.
Apa kira-kira? Siapa lagi yang bisa jawab? Apa? Jihad bagi perempuan yang di dalamnya tidak ada pembunuhan. Ada yang bisa jawab? Apa? Tidak ada lagi. Siapa? Coba antum. Jihad bagi perempuan yang di dalamnya tidak ada pembunuhan. Hah? Berbakti pada suami. Masya Allah. Luar biasa itu. Jihad hakiki. Tidak ada pembunuhan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajj wal umrah. Ya, jihad yang dimaksud adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Jihad yang di dalamnya tidak ada pembunuhan. Maka kalau ditanya ada enggak jihad bagi seorang perempuan, katakan ada, yaitu jihadnya seorang perempuan adalah menunaikan ibadah haji dan umrah bersama dengan mahramnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Arti daripada al-mabrur kata ulama kita adalah alladzi laisa fihi rafasun wala fusuq. Yang di dalamnya, di dalam ibadah haji yang ia kerjakan tidak ada rafas dan tidak ada fusuq. Apa itu rafas? Ya, saya mau tanya lagi, siapa yang tahu? Rafas apa artinya? Ada enggak? Ya mustawa ali ya. Ya mustawa ali. Apa artinya rafas? Al-jima. Dia melakukan ibadah haji dan tidak berhubungan badan dengan istrinya. Begitu juga istri kepada suaminya tidak mendatanginya. Karena dia dalam keadaan muhrim. Tahu artinya muhrim? Ya, dalam keadaan ihram. Bukan mahram. Ya. Antum biasanya mahram dibilang muhrim, muhrim dibilang mahram. Kemudian al-fisq, apa artinya al-fusuq? Apa artinya? Jadi ketika melakukan ibadah haji, hajinya itu baru diterima. Yang pertama tadi, ya, ar-rafas. Yang kedua al-fisq. Apa itu al-fisq? Apa? Ya, perkataan kotor salah satunya, yaitu bermaksiat. Tidak melakukan jenis maksiat apapun. Termasuk di dalamnya perkataan kotor. Ucapkan kata-kata yang bersih saja. Ya. Thayyib ya ikhwan. Maka syarat seorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa umrah dengan umrah berikutnya dia akan diampuni dosa-dosanya adalah apabila dia tidak melakukan rafas dan tidak melakukan fisq, maksiat. Masa dia melakukan ibadah haji, ibadah yang sangat mulia, kewajibannya, lalu ia sandingkan ibadahnya dengan sebuah maksiat? Waliyadzubillah. Bagaimana mungkin hajinya akan mabrur? Ya, kalau dia gabungkan antara yang baik dengan yang buruk. Siapa yang tahu artinya maksiat? Siapa yang tahu artinya maksiat? Maksiat bukan hanya berzina, bukan hanya mencuri. Maksiat apa artinya? Iya, antum. Iya, betul. Ada lagi? Ada lagi enggak? Melakukan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, melakukan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Jadi melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, melakukan yang dilarang oleh Allah. Jadi yang ketiga apa? Ya, sama artinya itu.
Jadi yang pertama adalah melaksanakan atau melakukan larangan Allah itu adalah maksiat, atau meninggalkan perintah Allah juga adalah maksiat. Maka seseorang ketika dia meninggalkan ibadah haji sedangkan dia mampu, atau dia meninggalkan sholat, atau dia meninggalkan puasa Ramadan, tidak mau melakukan ibadah tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Jadi maksiat itu bukan hanya melakukan larangan Allah, tapi juga meninggalkan perintah Allah adalah maksiat yang sangat besar. Karena maksiat itu adalah ketika seseorang itu melakukannya, maka dia mendapatkan dosa. Lawan daripada maksiat adalah apa? Ibadah. Ya. Sebaliknya ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ucapan ataupun perbuatan yang lahir dalam hati maupun diucapkan oleh lisan dan dilakukan oleh anggota tubuh kita. Semuanya itu bisa berupa ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa dan zakat juga, tapi ibadah juga adalah zikir antum, dakwahnya antum, doanya antum, amar ma'ruf nahi mungkarnya antum, kemudian cintanya antum kepada saudara-saudaranya, cintanya anda kepada istrinya nanti, cintanya istri antum kepada suaminya anda nanti. Ya, miskin belum nikah, jadi semuanya nanti, belum ada yang sekarang. Saya tahu kalau orang tinggal di asrama pasti dia belum menikah, karena salah satu syarat masuk di asrama adalah belum menikah. Saya khawatir kemarin itu waktu kita umumkan syarat masuk di asrama adalah belum menikah, akhirnya karena dia mau masuk asrama, akhirnya dia ceraikan istrinya. Karena dia mau masuk asrama. Salah satu syaratnya adalah belum menikah, sedangkan dia sudah menikah, tapi mau sekali masuk asrama. Akhirnya dia, iya. Itu tidak usah seperti itu. Sebaik-baiknya tinggal di asrama, lebih enak tinggal bersama istri. Gitu bos. Ya, saya tahu akhwatnya juga pasti ketawa. Baik. Jadi itu, ibadah adalah segala sesuatu. Ini adalah pengertian daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dihafal ikhwan. Ya, istilah yang seperti ini pengertiannya dihafal. Yang bisa tulis silahkan ditulis. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahira wal batinah. Sudah. Ismun jami' segala sesuatu, likulli ma yuhibbuhullahu, apa-apa yang Allah cintai, wa yardahu, dan Allah ridhoi, minal aqwali, dari ucapan, wal af'ali, dari perbuatan, az-zahirah, yang nampak, wal batinah, ataupun yang tidak nampak. Jadi ibadah bisa tidak nampak. Coba ada nggak yang bisa kasih contoh ibadah yang tidak nampak? Arif, ibadah yang tidak nampak apa? Ya, sambungkan ke saya, tidak kedengaran. Apa katanya? Cinta katanya. Jawabannya betul, bahwa cinta adalah merupakan ibadah yang tidak nampak. Yang penting dia mencintai kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Paham ya? Karena pengertiannya tadi apa? Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Misalnya antum sholat, kita pasti yakin bahwa sholat ini adalah dicintai oleh Allah. Kalau kita melakukan sholat, Allah ridha kita melakukannya. Sahih amla. Puasa, coba siapa yang melakukan kebaikan?
pasti Allah akan ridho dengan kebaikan yang Anda lakukan. Dengan catatan niatnya adalah lillahi ta'ala. Maka begitu juga cinta dengan rindu. Kalau antum cinta kepada memang hal yang diridhai oleh Allah, maka Allah pun akan menerima. Dan itu juga adalah ibadah. Saya cinta kepada istri saya, itu adalah ibadah. Sesuatu yang harus. Istri saya cinta kepada saya juga adalah ibadah. Ya. Tapi kalau antum cinta kepada anaknya orang yang belum istri antum, nah itu tidak boleh. Begitu juga akhwatnya, ada mamnu'. Ya. Belajar dulu di ahwal syakhsiyah tentang hukum keluarga. Baik ikhwan sekalian. Jadi al-ma'asi di sini disebutkan apa? Maksiat itu kata ulama kita adalah allati jaa fiha wa'idun wa ghadabun wa la'natun wa haddun fid dunya. Maksiat itu adalah, ini makna yang kedua. Maksiat itu adalah yang di dalamnya ada wa'idun, ancaman, dan ghadabun, kemurkaan Allah, au la'natun, di dalamnya ada laknat. Kalau Anda melakukannya, Anda dilaknat. Kalau Anda melakukannya, Anda akan dimurkai oleh Allah. Kalau Anda melakukannya, Anda di wa'idun, diancam masuk neraka. Maka setiap yang ada ancamannya dan di dalamnya ada laknat, menjadikan Allah marah dan murka, maka itu adalah merupakan maksiat. Au haddun fid dunya, ada juga yang langsung disebutkan balasannya di dunia. Contohnya apa? As-sariqah. As-sariqah ada enggak langsung hukumannya di dunia sebelum akhirat? Ada, yaitu potong tangan. Berzinah juga seperti itu. Ketika antum membaca di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, kalimat itu yang kita sebutkan tadi, ada wa'idu, ada ghadabu, ada laknatu, ada haddun, maka pastikan itu adalah merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwati rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian hukum ibadah haji apa? Wajib, fardu ain. Ya. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Nah, kemampuan ini ikhwan sekalian perlu antum fahami. Ya. Kemampuan ada 3 kemampuan. Catat baik-baik. Ada 3 kemampuan yang dimaksud dalam hadis tersebut. Wal hajju, ya, man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu melakukannya. Kemampuan yang dimaksud ada berapa? 3 minimal. Yang pertama adalah apa? Fisik. Yang pertama adalah kemampuan fisik. Maka kalau fisik antum tidak mampu, tidak diwajibkan bagi Anda. Ya. Yang diwajibkan adalah yang fisiknya mampu. Kemudian yang kedua, finansial, harta. Mampu fisiknya tapi tidak punya harta untuk berangkat, maka tidak diwajibkan baginya. Yang ketiga adalah kemampuan ilmu tentang tata cara manasik haji. Sebagian ulama tidak memasukkan ini karena ilmu adalah merupakan hal yang darurat. Setiap muslim yang mau melakukan ibadah haji maupun tidak, dia harus mengetahui ilmunya. Terlebih lagi orang yang mau melakukan ibadah haji dan umroh. Kenapa ilmu dimasukkan termasuk dalam kemampuan? Karena banyak orang yang melakukan ibadah umroh salah melakukan. Banyak yang melakukan ibadah haji namun tidak sesuai dengan sunnah. Sedangkan syarat daripada ibadah itu diterima oleh Allah melalui dua cara. Yang pertama apa? Syarat ibadah ini diterima oleh Allah. Yang pertama apa? Ikhlas kepada Allah. Nah, kalau keikhlasan ini hilang, tidak diterima pahalanya, tidak diterima ibadahnya. Yang kedua apa? Ittiba atau al-mutaba'ah, sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah, sesuai dengan syariat. Maka
kalaupun dia melakukan ibadah haji dan tidak sesuai dengan syariat Allah, ibadah hajinya tidak diterima. Maka di sini perlu ilmu. Melakukan umrah dan haji memerlukan ilmu yang matang, sehingga tidak ada yang salah yang dia lakukan. Dikhawatirkan ia melakukan ibadah haji, namun ia meninggalkan rukun daripada haji itu. Ya, rukun haji itu ada apa? Ihram. Kemudian apa? Tawaf. Ya, tawaf di Masjidil Haram. Mengelilingi Ka'bah. Kemudian sa'i bainas Safa ila Marwah. Kemudian al-wukuf di Arafah, wukuf di Arafah. Meninggalkan satu daripada rukun tersebut, hajinya menjadi batal, tidak diterima. Ya, bagaimana mau mabrur sedangkan rukunnya hilang? Maka ilmu dibutuhkan ketika kita ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan seterusnya, ikhwan. Ya. Yang diwajibkan haji adalah seorang muslim balik. Balik siapa yang balik? Ya, yang sudah balik, yang sudah dewasa. Antum tahu semua ciri-ciri orang dewasa, tidak usah disebutkan di sini, ya. Ya. Namun kalau seandainya ada anak-anak yang melakukan ibadah haji, pertanyaan saya, sah nggak hajinya? Ada anak-anak nih, umur 6 tahun. Semua rukun wajib-wajibnya, bahkan mungkin bacaannya lebih fasih daripada antum. Semua dia jalankan rukunnya dari A sampai Z. Tapi umurnya masih 6 tahun, 8 tahun. Sah nggak hajinya? Sah. Namun ketika dia mampu setelah dewasa, tetap dia wajib kembali melakukan ibadah itu. Karena di saat waktu kecil ketika ia menunaikan ibadah itu, dia belum diwajibkan. Belum diwajibkan, tapi ibadahnya sah. Pahalanya didapatkan oleh siapa yang menghajikan dia. Kalau orang tuanya yang menghajikan dia, maka orang tuanya yang mendapatkan pahala. Nah, kemudian akil, yang berakal. Yang berakal itu artinya yang tidak gila, tidak stres, ya, mentalnya baik. Adapun umroh hukumnya apa? Hukumnya umroh apa? Sunnah. Ya. Namun sebagian ulama ada yang mewajibkan. Sebagian ulama ada yang mewajibkan umroh seperti haji. Ya, ini rukunnya ada 3, ihram, tawaf, dengan sa'i. Jadi orang yang melakukan ibadah umroh tidak perlu wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah hanya 1 kali dalam setahun. Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Makanya di sana ada puasa Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Baik, ikhwan sekalian, hadis yang keberapa sekarang? Hadis yang ke-8. Silakan yang hafal siapa lagi yang bisa sebutkan? Atau kita cukupkan sekarang? Ada yang mau bertanya silahkan dibawa ke sini kertasnya. Kita lanjut ya. Coba dibaca. Ahi, fadhol. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu minasyaitan. Ya, tema kita adalah berusaha untuk tidak menguap. Tentang menguap. Ini antum semua ada bukunya ya. Ikhwan akhwatnya juga ada ya di atas. Yang belum punya silahkan diusahakan ada. Ya. Dan ini wajib dihafal ya. At-tasa'ubu minasyaitan. Menguap itu adalah dari syaitan. Maka antum usahakan di sini jangan ada yang menguap. Ya. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, karena menguap ini tidak bisa dihindari. Iya mungkin ya. Mungkin
Bisa antum hindari? Nggak bisa dihindari, kata Mukid. Ya. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyaruddahu mastata'ah, maka hendaknya dia menahannya semampu dia. Hendaknya dia menahan semampunya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana caranya menahan menguap. Siapa tahu antum seumur ini 29 tahun belum tahu menguap dan belum tahu menahan nguap. Ya. Ada yang umurnya 29 tahun? Tidak ada ya? Akmal? Oh bukan. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyaruddahu, maka hendaklah dia menahannya. Mastata'a, semampu dia. Nah, semampu ini kita akan sebutkan nanti. Fa inna ahadakum idza qala ha. Jadi menguap itu ada kata ha keluar. Atau gimana suaranya antum? Hu. Ya, beda-beda, beda kabupaten beda suaranya. Wa inna ahadakum idza qala ha, karena salah seorang di antara kalian apabila dia mengatakan ketika dia menguap gitu, lebar, tidak ditutup mulutnya, dhahika syaitan. Bukan hanya orang yang lihat antum, syaitan pun ketawa. Ya. Itu biasanya jangankan syaitan gitu ya, orang pun ketawa biasa kalau lihat antum nguap. Ya enggak? Nguap tidak ditutup lagi. Besar lagi suaranya. Diketawai antum. Ya. Dhahika syaitan, syaitan itu ketawa. Dan kita tidak mau syaitan ketawa. Yang kita inginkan adalah syaitan menangis. Wah. Caranya bagaimana agar syaitan itu menangis? Bagaimana mungkin supaya syaitan itu menangis? Karena biasanya Ismul Amni itu tahu bagaimana membuat orang menangis. Apalagi cuma syaitan katanya. Ya, antum sholat tahajud semakin lama semakin khusyuk, semakin panjang, semakin banyak ibadahnya antum, semakin tinggi kualitas ibadah kita, semakin akan menangis setan itu. Maka caranya membuat setan itu menangis, tingkatkan ibadah antum. Setan yang selama ini menggoda antum, dia akan menangis. Ya. Baik. Ya, tadi saya sebutkan bahwa menguap ini tidak bisa ditinggalkan. Ya. Pasti akan dialami, apalagi ketika kita mengalami mengantuk berat, capek, kemudian ngantuk. Itu nggak bisa ditahan. Tidak bisa ditahan. Namun caranya bagaimana supaya menguap itu tidak sampai keluar kata ha? Ya. Siapa yang tahu caranya? Siapa yang pernah menguap di sini? Belum pernah? Itu sana belum pernah katanya. Alhamdulillah kalau belum pernah. Kalau belum pernah berarti belum lahir. Salah satu caranya adalah ketika antum menguap, ya, caranya yang pertama adalah menahannya dan tidak melepaskannya. Nah, kemudian bagaimana cara menahannya? Imam Syafi'i mengatakan, ya, Imam Syafi'i mengatakan di sini apa? Dengan menggabungkan bibirnya. Jadi ketika antum mau menguap, bibirnya digabungkan antara atas dan bawah. Tidak jadi keluar ha. Dipertemukan antara kedua bibirnya. Itu cara menahan pertama. Kalau tidak bisa ditahan dengan cara itu, maka silahkan, tapi dengan menutupnya. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan tangan. Dengan tangan apa? Tangan apa, Ahi? Tidak tahu. Yang tahu siapa?
Dia tidak tahu. Yang tahu siapa? Antum tahu? Hah? Dengan tangan apa? Dengan tangan kanan. Nah, tangan kanan dia angkat. Siapa lagi? Hah? Tangan apa itu? Oh, tangan kiri. Ya. Dengan tangan kiri. Ya, sebagian ada yang mengatakan begini. Kalau harus tangan kanan, maka tutuplah mulutnya itu dengan punggung tangannya, bukan telapak tangannya. Tapi lebih afdal adalah menutup dengan tangan kiri. Dan caranya tetap sama. Cuma ada yang mengatakan kalau tangan kiri boleh telapaknya, namun lebih afdal adalah menggunakan tangan kiri dan tetap menggunakan punggung tangan, bukan telapak tangan. Ya. Karena ketika kita menguap itu mengeluarkan penyakit, tuan. Saya nggak tahu namanya apa, karbon dioksida ya. Ya. Yang pernah belajar biologi. Karbon dioksida. Dia mengeluarkan racun. Kemudian antum menggunakan tangan kiri. Kenapa kita dilarang menggunakan tangan kanan? Karena apalagi menggunakan telapak tangan. Yang pertama, bahwa tangan kanan itu hanya digunakan untuk yang baik-baik, sedangkan menguap itu apa kata Rasulullah? Minasyaiton, dari syaitan. Berarti sesuatu yang buruk. Maka antum harus tahu penyebab kenapa Rasulullah melarang kita atau ulama kita melarang menggunakan tangan kanan. Karena tangan kanan ini hanya dipakai untuk memegang yang baik, sedangkan tangan kiri adalah digunakan untuk ya. Artinya kalau ada yang buruk gunakan yang kiri, bukan berarti setiap yang tangan kiri selalu menggunakan yang buruk. Tidak, maksudnya adalah kalau ada yang harus dipegang dengan tangan kiri, dengan tangan, kalau hal itu adalah buruk, sesuatu yang jelek, maka gunakan tangan kiri. Kalau yang baik gunakan tangan kanan. Yang kedua, karena yang keluar daripada mulut kita itu adalah racun. Sehingga kalau kita menggunakan tangan kanan, apalagi menggunakan telapak tangan, kemudian kita makan tanpa mencuci tangan, maka itu berbahaya. Racun yang sudah keluar akan kembali lagi ke dalam. Intinya adalah cara menguap tadi apa? Ya, pertama adalah tetap usahakan tahan. Makanya kata Rasulullah mengatakan, "Falyaruddahu," hendaklah ia menahannya. Mastata'a, semampu dia. Semampu yang pertama adalah kita menahannya dengan apa? Menahannya dengan tidak jadi menguap. Caranya bagaimana? Tetap dengan mempertemukan antara dua bibir. Bibir atas dengan bibir bawah, menggabungkan. Kalau itu tidak mampu karena kuat sekali, ya, terkadang menguap itu kuat sekali, tetap mau jadi, iya kan? Coba antum nanti coba menguap, ya. Caranya menguap itu gampang sekali sebenarnya, ya enggak? Antum jangan tidur sampai jam 1 menguap antum, ya. Karena salah satu yang menyebabkan orang menguap adalah ngantuk, ya. Jadi itu tadi. Kalau antum tidak mampu menahannya, maka silahkan boleh ditutup dengan menggunakan apa? Paling afdal adalah menggunakan tangan kiri dan menggunakan punggung bagian belakang tangan. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik ala fihi." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyumsik, maka hendaklah dia menahan ala fihi, yaitu mulutnya. Fa inna syaitan yadkhulu, karena syaitan itu kalau dibuka mulutnya akan masuk ke dalam. Jadi syaitan itu masuk, ya. Hisham, syaitan itu masuk. Hisham itu biar menguap, kalau dia tutup mulutnya dengan masker enggak usah ditutup katanya dengan tangan ya. Karena sudah ditutup dengan masker. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya dia menggunakan masker? Ya.
Usahakan dibuka maskernya baru ditutup ya, karena khawatir masuk kembali karbon dioksida tersebut. Tapi itu yang pertama, tetap usahakan tidak keluar. Kalau tidak mampu, tutup dengan menggunakan tangan kiri. Dalam lafaz yang lain dikatakan, idza tasa'aba ahadukum fis sholati falyakzim atau falyukzim mastata'a. Apabila di antara kalian menguap ketika dalam keadaan salat, maka hendaklah dia mencegah semampunya. Ya. Hendaknya dia tidak menjadikan menguap tersebut. Kalau tidak mampu, dia harus tutup dengan menggunakan tangan kirinya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah ada yang bertanya tentang ini. Apa yang dibaca, Ustaz? Ada enggak yang sekarang ini menanya-nanyakan apa yang dibaca ketika menguap? Ya, tidak ada hadis, Allahu a'lam, tapi kita tidak menemukan hadis yang menerangkan apa yang dibaca ketika menguap. Tetapi yang masyhur, ya, yang banyak dari kalangan muslimin yang mereka baca adalah ta'awuz. Karena menguap itu dari syaitan, maka yang paling afdal adalah kalau antum mau membaca, antum berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apalagi ketika melakukan rutinitas ibadah yang seperti ini. Kita belajar, kemudian menguap datang terus, maka banyak-banyak antum berta'awuz. Insyaallah syaitannya akan kabur. Saya membaca 2 hadis lagi. Insyaallah kita tidak akan panjang penjelasannya. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Ini terkait dengan atas. Apa itu atas? Bersin. Ya. Jadi bersin itu adalah sesuatu yang bersin itu adalah sesuatu yang baik. Maka ketika kita bersin, kata Rasulullah, falyaqul alhamdulillah. Berbeda dengan tadi, apa yang dibaca ketika kita menguap, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ketika kita bersin, kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena bersin itu baik. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukumullah. Kemudian yang mendengarkannya, saudaranya yang mendengarkan bersinnya tersebut, ketika dia membaca alhamdulillah, dia juga harus menjawab yarhamukallah. Yarhamukallah. Ketika saudaranya itu mendoakan yarhamukallah, yang bersin tadi juga harus mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Dia menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, kemudian kita kaitkan dengan bersin, menguap. Hadis sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmizi dan Abu Daud serta Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul utas." Sesungguhnya Allah cinta, suka kepada orang yang bersin. Allah suka kepada orang bersin. Wa yakrahu tasa'ubah, dan Allah benci orang menguap. Nah, Allah cinta kepada orang yang bersin dan Allah benci dengan menguap. Ya. Fa idza atasa fahamidallah. Karena Allah cinta dengan bersin, ketika dia atas bersin maka dia harus memuji Allah. Fa haqqa ala kulli muslimin sami'ahu ayyushammithu. Dan kewajiban bagi seorang muslim yang mendengarnya untuk mendoakan. Doanya adalah yarhamukallah. Kemudian dijawab dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa amma tasa'ubu fa innaha minasyaiton. Adapun menguap itu adalah datangnya dari syaitan, fal yaruddahu mastata'a, maka hendaknya dia menahannya semampu dia. Fa idza qala ha dhahika syaitan. Apabila dia mengatakan ha, dia lepaskan, maka syaitan akan ketawa. Ya. Syaitan tertawa. Taib ikhwan.
Ada pertanyaan, saya tutup ya. Ini sudah selesai. Pertanyaannya adalah, pertanyaan saya, apakah ada dosa yang diampuni setelah melakukan umroh dan haji? Pertanyaan saya, apakah dosa yang diampuni setelah melakukan umroh dan haji itu maksudnya tidak dipertanggungjawabkan lagi di akhirat dan dihapus dari catatan amal buruk kita? Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dosa kecil, yang kedua semua dosa kita akan dipertanggungjawabkan dan akan diperlihatkan pada hari kiamat, ya. Dan apakah itu diperlihatkan yang sudah diampuni? Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah diampuni, maka itu tidak menyebabkan dia masuk ke neraka. Dosa yang sudah terampuni, dia tidak akan lagi menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Yang menyebabkan seseorang itu masuk ke neraka adalah dosa-dosa yang dia bawa sampai hari kiamat, sampai dia meninggal. Bukan sampai hari kiamat, sampai dia meninggal. Dosa yang dia bawa sampai dia meninggal dan belum terampuni, ya, maka dosa itu ya yang membawa dia masuk ke dalam neraka. Apa Ustaz, apakah syaitan yang menggoda seseorang itu cuma satu atau banyak? Wih, mungkin satu, mungkin banyak. Ya, syaitan ikhwani sekalian, sebagian ada yang mengatakan syaitan itu adalah apa? Dia tidak berbentuk, namun dia adalah sebuah sifat. Makanya di dalam surat apa? Surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati-hati manusia, yang menggoda manusia siapa? Syaitan. Ya enggak? Yang menggoda antum siapa? Syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, datangnya dari siapa-siapa? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan syaitan ini bisa ditemukan dari jin, bisa ditemukan dari manusia. Manusia banyak jumlahnya, jin juga banyak jumlahnya. Dalam hal ini artinya syaitan itu adalah sifat, ya, sifat keburukan yang ada pada manusia. Baik. Ada sebagian yang mengatakan bahwa syaitan itu berbentuk, punya bentuk, ya, bukan hanya sifat. Kenapa? Karena di dalam surat yang lain disebutkan ada di dalam neraka, di tengah-tengah neraka itu namanya pohon zakum. Tahu pohon zakum? Pohon zakum apa artinya? Ya, pohon zakum. Pohon zakum itu adalah pohon yang ada di tengah-tengah neraka, yang apabila dimakan oleh ahlu neraka tersebut, penduduk neraka, mereka akan semakin kehausan dan kelaparan. Namun mereka tetap akan makan, karena makanan itu hanya zakum, maka mereka tetap akan makan zakum walaupun apa? Walaupun pahit. Dan ketika zakum itu dimakan oleh penduduk neraka tersebut, itu akan mendidih ke dalam perutnya. Dan disebutkan bahwa pohonnya itu adalah apa? Seperti kepala syaitan. Nah, dari sinilah sebagian ada yang mengatakan bahwa syaitan itu memiliki bentuk. Dan bentuknya seperti yang disebutkan tadi, bahwa ya ada suatu pohon di dalam neraka yang bentuk pohonnya itu seperti apa? Seperti kepala syaitan. Nah, kalau dikatakan seperti kepala syaitan berarti ada kepalanya, ada bentuknya. Wallahu a'lam. Baik. Afwan Ustaz, bagaimana hukum bagi orang yang sudah mampu menunaikan haji tapi dia tidak mau menunaikan haji? Kalau dia tidak mau menunaikan ibadah haji, ada dua. Ada yang tidak mau melakukan ibadah haji dan mengatakan tidak wajib. Maka ini kafir, ya, bisa keluar daripada Islam. Barang siapa yang tidak mewajibkan yang Allah wajibkan, maka telah kafir. Barang siapa yang mengatakan sholat tidak wajib, kafir. Barang siapa yang mengatakan puasa tidak wajib, kafir. Namun apabila dia meninggalkan ibadah tersebut, termasuk di dalamnya haji ini, ya, haji, dan tidak meyakini hal yang pertama tadi,
maka dia berdosa. Dia berdosa karena dia mampu, ya. Namun mampu tadi itu dengan minimal 2 tadi, fisiknya mampu dan hartanya mampu. Afwan Ustaz, bisakah seseorang melaksanakan umroh ataupun haji namun diniatkan untuk orang lain yang disayangi? Masya Allah, ibunya, bapaknya, ya. Antum jangan baper. Misalnya orang tua, kan ada orang tua yang sudah lansia atau bahkan sudah wafat, boleh dengan catatan dia sudah pernah menunaikannya, ya. Boleh menghajikan orang yang sudah meninggal dengan catatan dia sudah pernah haji. Pernah suatu saat ada seorang muslim yang bertawaf, kemudian dia menyebut, ya, berihram, ya, dan mengatakan labbaika an, dia sebutkan dengan nama orang yang dia maksud tersebut, namanya Syubrumah. Dia mengatakan labbaika an Syubrumah. Artinya dia melakukan ibadah haji tersebut niatnya untuk orang yang bernama Syubrumah. Didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Apakah kamu sudah menunaikan ibadah haji sebelumnya?" Katanya, "Saya belum." Kata Rasulullah, "Haji angka summa an Syubrumah." Hajikan dulu dirimu, baru hajikan Syubrumah itu. Ya. Begitu juga dengan umroh. Maka umrohkan dulu diri antum, baru umrohkan orang lain. Itu boleh.